Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata UPTD Museum Negeri Provinsi Papua membuka pameran keliling koleksi benda-benda bersejarah budaya Papua yang berlangsung di SMK Negeri 1 Kerom, Rabu 22 September 2021. Acara pembukaan pameran keliling benda-benda budaya daerah Papua yang diselenggarakan oleh UPTD Museum Negeri Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua tanggal 22 sampai 24 September 2001 di Aula SMK Negeri 1 Kabupaten Kerom. Yang terhormat Bupati Kabupaten Kerom, Wakil Bupati Kerom, Ketua DPR Kabupaten Kerom. Yang kami hormati Kapolres Kabupaten Kerom, para pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerom, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, seniman, budayawan, serta para undangan yang kami hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur yang patut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, oleh karena rahmat-Nya lah semesta sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pembukaan pameran keliling benda-benda budaya daerah Papua, koleksi peninggalan aktivitas manusia dalam dimensi waktu dan budaya untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasikan oleh masyarakat luas. Hadirin yang kami hormati, adapun yang menjadi dasar pelaksanaan pameran keliling adalah 1. Kebijakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua yang dituangkan dalam program kerja UPTD Museum Negeri melalui dana alokasi khusus DAK SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua nomor A.1.2.0.0.001/2021 tanggal 8 Februari tahun 2021. 2. Hasil pertemuan tentang pembentukan panitia pada tanggal 14 September 2021 di ruang rapat Museum Negeri Provinsi Papua. 3. Surat keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua nomor 432 tanggal 17 September tahun 2021 tentang penetapan panitia pelaksana kegiatan pameran keliling benda-benda budaya daerah Papua. A. Maksud dan tujuan. Maksud adalah mengaktualisasikan nilai-nilai budaya dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Sebagai media dalam rangka membuka wawasan berpikir masyarakat, khususnya generasi muda, agar berusaha mengerti arti penting yang terkandung dalam makna simbolis benda-benda budaya daerah Papua. 3. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi museum dalam penyebarluasan informasi budaya kepada masyarakat. B. Tujuan adalah 1. Agar masyarakat saling mengenal budaya dari daerah yang satu dengan daerah lainnya, yang bermuara pada peningkatan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Untuk menggalang dan mengangkat tali persahabatan, pertukaran pengalaman, dan peningkatan kemampuan para pengelola museum. 3. Menampung gagasan-gagasan baru yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Museum Negeri Provinsi Papua dalam rangka menyongsong era globalisasi.
Yang keempat, menghimpun bahan masukan sebagai penyempurnaan kebijakan pembinaan dan pengembangan museum-museum se-Indonesia secara umum dan secara khusus Museum Negeri Provinsi Papua. 5. Mencari jalan keluar setiap permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama agar tercapai hasil yang diharapkan. 6. Meningkatkan sumber daya manusia permuseuman. Tempat dan waktu pelaksanaan. Kegiatan pameran keliling ini dilaksanakan di Aula SMA Negeri 1 Kerong tanggal 22 sampai 24 September tahun 2021. Peserta diikuti oleh masyarakat umum dan pelajar, tokoh masyarakat, tokoh adat, siswa SMA, SMK, SMP, SD, guru-guru bidang studi sejarah dan Pondowapi serta instansi terkait. Biaya pelaksanaan pameran keliling ini memberikan sambutan sekaligus arahan membuka secara resmi pameran keliling ini. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kerong 22 September 2001. Panitia Pameran Keliling Museum Gerda Saubea Rumbiak SST Par Empar. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Wakapolres Kabupaten Kerong, yang kami hormati dan banggakan Kepala UPTD Museum Negeri Provinsi Papua beserta para pejabat di lingkungan Museum Negeri Provinsi Papua Kerong beserta para guru dan seluruh yang sudah mendukung sehingga acara ini boleh terlaksana pada hari ini di sekolah ini. Dan hadirin undangan sekalian, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur dan salam hormat. Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu sekarang ini ada pertandingan atau kita sementara menghadapi internasional PON 20 tahun 2021. Sementara ini ada juga venue yang harus beliau resmikan kembali dan juga ada pembukaan lomba dayung pada hari ini yang berlokasi Jembatan di Kampung Lokakan. Jadi kami cukup sekali beliau menyampaikan salam dan hormat untuk kita semua dan terima kasih untuk apa yang sudah kita lakukan pada hari ini, terutama kepada pemerintah Kabupaten Kerong dan juga Pak Kapolres dan Bapak Kapolres yang sudah mendukung sehingga acara ini kita bisa laksanakan pada hari ini. Baik Bapak Ibu undangan sekalian yang kami hormati dan banggakan, izinkan saya membacakan sambutan Gubernur Papua pada acara pembukaan pameran keliling dalam rangka mengenal benda-benda budaya daerah Provinsi Papua pada hari ini di Kabupaten Kerong. Sebagai umat beragama, sebelumnya saya mengajak kita semua untuk selalu menaikkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita semua dipelihara dengan baik, keluarga kita, sehingga kita semua pada hari ini boleh hadir bersama-sama dengan hati. Kita dipelihara dengan baik melewati situasi kita beberapa waktu yang lalu ketika kita berada dalam pandemi COVID-19, dan kita diantar dengan baik melewati setiap kesulitan yang ada. Kita hadir pada hari ini dan kita berdoa Tuhan terus memelihara kita, menjaga kita supaya kita terus sehat dan menjawab kita yang Tuhan amanahkan kepada kita sekalian. Hadirin dan undangan yang saya hormati, pameran keliling yang bertemakan mengenal jati diri bangsa melalui pelestarian benda-benda budaya koleksi Museum Negeri Provinsi Papua yang kita selenggarakan pada hari ini
diselenggarakan dalam rangka revitalisasi museum yang merupakan salah satu kegiatan gerakan nasional cinta museum. Kegiatan ini sudah diawali oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Bapak Jan Wajib pada tanggal 30 Desember tahun 2009 dan terus berlanjut dalam rangka meluncurkan tahun kunjungan wisata di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kalau begitu pertanyaannya, kita laksanakan pameran ini dalam rangka revitalisasi museum. Revitalisasi berarti kita memberdayakannya, museum kembali. Bapak Ibu sekalian, tadi saya tanya kepada Kepala PTD, tentu ada masalah sehingga harus ada revitalisasi kembali. Ya, beliau menjawab dan saya yakin kita semua yang sudah umur begini, terus kita dengan anak-anak kita juga, museum budaya itu fungsinya apa, ada di mana, apa saja yang dipamerkan di sana, tidak ada yang itu. Oleh sebab itu, padahal di museum budaya ini kita belajar mengenal jati diri kita. Siapa nenek moyang kita, terutama yang orang asli Papua. Nenek moyang saya itu dulu hidupnya bagaimana, cara hidupnya bagaimana, budayanya bagaimana. Apakah memang dulu dia betul-betul tertinggal? Tidak. Budaya itu, kalau kita mengenal budaya nenek moyang kita, maka dalam diri kita akan timbul kebanggaan. Kebanggaan sebagai orang Indonesia, kebanggaan sebagai orang Papua, kebanggaan sebagai orang Kerong, kebanggaan sebagai orang yang lahir di Sentani, di Biak, di gunung sana, dan itu menjadi, kalau sudah ada kebanggaan begitu, akan timbul rasa cinta terhadap jati diri. Rasa cinta itu akan menimbulkan rasa kebanggaan, sehingga kita tidak mau untuk memunculkan harga diri dan budaya kita di mata orang lain. Bapak Ibu undangan dan hadirin yang kami hormati, oleh sebab itu revitalisasi museum ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap museum, yang juga akan meningkatkan dari apresiasi yang diberikan ini akan memacu atau meningkatkan profesionalisme di lingkungan kerja PTD Museum Negeri kita, dan pelayanan pengunjung itu juga akan menjadikan museum ini sebagai peranata sosial yang mampu meningkatkan kebanggaan dan memperkokoh jati diri bangsa. Hadirin dan undangan yang kami hormati, pembentukan karakter bangsa merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat untuk memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara. Revitalisasi museum merupakan bagian untuk membangun karakter bangsa. Museum memiliki peran strategi karena memiliki amanat untuk mencerdaskan bangsa, kepribadian bangsa, meningkatkan ketahanan nasional dan wawasan dari anak bangsa. Tujuan revitalisasi museum inilah yang dilakukan pada hari ini, dan kedepannya akan masih ada lagi kunjungan-kunjungan dalam rangka memperkenalkan benda-benda budaya, sekaligus dalam upaya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan revitalisasi museum budaya negeri Papua. Hadirin dan undangan yang kami hormati, atas dasar itu saya, Gubernur Papua, menyambut baik pameran keliling ini dengan tema mengenal jati diri bangsa melalui pelestarian benda-benda budaya koleksi Museum Negeri Provinsi Papua. Saya menyambut baik kegiatan ini dan memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Kepala UPTB Museum Negeri Provinsi Papua beserta seluruh staf. Apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Kepala Pemerintahan Kabupaten Kerong dan juga Forkopimda
Kabupaten Peron yang sudah bersama-sama mendukung kegiatan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Apresiasi yang tinggi-tinggi juga saya berikan kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 beserta seluruh guru yang juga telah mengawal acara ini dengan baik. Saya berharap untuk guru-guru dapat menggerakkan anak sekolah di masing-masing sekolah yang dipimpinnya, baik di tingkat SD, kalau PAUD juga ada, lebih baik lagi. Kita memperkenalkan dari usia dini, anak SMP, SD, SMP, SMA, untuk bisa datang, diatur waktunya, datang dan berkunjung sambil melihat-lihat, supaya kita mengenal budaya yang ada di Papua sejak usia dini, usia sekolah. Dengan demikian ada rasa bangga, terutama sebagai orang Papua yang hitam keriting rambut, rasa bangga bahwa kita, nenek moyang kita di tahun-tahun yang silam zaman dulu bukan nenek moyang biasa saja. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan saya berpesan kepada para guru, mari ajak anak sekolah untuk berkunjung dan melihat-lihat apa yang dipamerkan di sini. Saya berharap pameran ini bisa memberikan sumbangan pengetahuan yang baik kepada anak didik kita dan juga kepada kita sekalian. Saya diminta untuk membuka acara ini, tapi karena acara ini berlangsung juga atas dukungan kita bersama, maka saya mengundang Bapak Wakil Bupati Peron, Bapak Wakil Polres Kabupaten Peron, Bapak Kepala UPTD. Kita bersama-sama, kita topik ini tanda acara pameran ini dibuka dengan resmi. Memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami menyatakan acara pameran ini dibuka dengan resmi. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, pertama-tama juga saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Provinsi Papua, Kepala UPTD Kebudayaan Papua yang telah berkenan untuk membukakan mata hati kita melalui pameran keliling yang diselenggarakan pada hari ini di Kabupaten Peron, tepatnya di SMK Negeri 1 Kabupaten Peron ini, memberikan wacana kepada kita bahwa kita manusia memang diciptakan oleh Tuhan sebagai zon politikon, sebagai makhluk sosial. Di samping secara fitrah kita memang diciptakan oleh Tuhan punya cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, dan karsa inilah yang melahirkan kebudayaan satu dengan yang lain. Hanya dengan mengingat cipta, rasa, dan karsa itulah seorang manusia akan menemukan jati diri kita, dari mana kita datang, di mana kita sekarang, dan hendak mana pula kita akan pulang. Bapak Ibu, secara geografis, demografis di Papua, dalam benak pikiran saya itu setidaknya dapat kami kelompokkan menjadi dua bagian besar. Yang pertama bagian pegunungan, yang kedua bagian pantai atau laut. Kita berbicara yang pegunungan maupun yang di pantai, ada dua kebudayaan yang besar yang tidak mungkin untuk kita lupakan, dan itu belum pernah dimiliki oleh kebudayaan Indonesia. Apa itu kedua kebudayaan besar yang dimiliki oleh Papua? Ketika kita berada di daerah pegunungan, pasti kita temukan satu kebudayaan yang mengajarkan secara filosofi kepada kita. Satu dapur, tiga, apa istilahnya? Satu dapur, tiga tungku. Orang mengatakan seperti itu. Kalau kita berada di wilayah pantai, pasti kita temukan pula ada istilah dari orang tua kita, nenek moyang kita. Apa itu? Satu perahu, tiga gayung. Tidak pernah sampai hari ini kita temukan di wilayah Republik Indonesia selain yang ada di Papua ini. Kita boleh bangga.
Bapak Ibu, apa makna filosofi yang diambil oleh ajaran orang tua kita ini? Bapak Ibu, orang Papua dari zaman dahulu kala sampai hari ini sudah menjadi tradisi, sudah menjadi budaya. Dalam satu keluarga besar, mau ideologi agama yang apa saja tidak ada persoalan. Silakan agama soal hak asasi, tapi keluarga besar adalah kita keluarga besar yang tidak boleh terkoyak oleh persoalan ideologi bernama agama. Understand? I love you. Ini serius. Artinya Bapak Ibu, orang mengatakan kerukunan antar umat beragama lahir dari Papua ini bukan cerita omong kosong. Ini adalah ajaran orang tua yang dari dulu sampai sekarang diajarkan dari turun temurun, tidak pernah kita temukan di tempat lain. Kita bangga matahari terbit dari Papua. Kita punya budaya menjadikan pilot proyek seluruh wilayah Indonesia yang dinamakan kerukunan umat beragama. Mudah-mudahan nanti dari Kepala UPTD bagaimana bisa menelusuri benda yang saya masukkan tadi, 1 dapur 3 tungku, 1 perahu 3 kayu, adalah warisan leluhur yang patut untuk kita lestarikan bersama. Di samping budaya-budaya yang lain tentu saja yang diharapkan pada hari ini nanti kita akan saksikan bersama. Ini menurut kami sangat penting. Kenapa saya katakan penting? Di tengah era globalisasi seperti yang kita rasakan seperti sekarang ini, di tengah ilmu pengetahuan sains dan teknologi yang sudah sampai kawasan samawi, tapi kita orang yang punya budaya, ilmu boleh tinggi, tapi jati diri tetap berada di hati kita masing-masing. Dan itu bisa proses hanya melalui kebudayaan. Sebab itu, berterima kasih pada UPTD yang berat ini. Terlebih mohon maaf dalam perkembangannya sekarang ini orang mengatakan perang yang dihadapi oleh dunia itu bukan antar tentara satu dengan yang lain. Perang yang dihadapi ini adalah perang ideologi. Kalau kita perang ideologi kita kalah, kita masih bisa mengaku orang Indonesia. Tapi orang Indonesia yang tidak punya jati diri, perang ideologi kita kalah, boleh jadi kita mengklaim orang Papua, tapi bagaimana ditanya tentang kebudayaan, belum tentu kita ngerti budaya yang sebenarnya orang Papua. Ini penting, karena yang diajarkan oleh media sosial bukan masalah budaya, hari-hari cuman apa itu? SMS. Kalau SMS mending SMS yang dikerok ini berbeda lagi. Apa? Sisa mabuk semalam. Mohon maaf. Loh, ini kan tantangan kita bersama. Kalau kita tidak segera tanggulangi, kita tidak segera rem, kita yakin pasti kita akan kalah dari sisi ideologi. Karena itu, adik-adik, mana siswanya? Sebagai penutup saya mengajak sebagai generasi muda, izinkan saya membawakan satu lagu berkaitan dengan budaya. Saya pakai peci ini bukan seragam atau bukan berkaitan dengan nuansa Islam. Ini adalah budaya nasional. Mana adik-adik siswanya? Hei kaula muda, tulang punggung negara, pemuda sekarang, generasi yang akan datang. Nah, kira-kira begitu. Kalau saya nyanyi biasanya di komentari begini, Pak nyanyinya bagus, tapi lebih bagus tidak usah nyanyi. Itu bukan masalah nyanyinya, yang penting pesannya yang saya sampaikan. Yang nyanyi dari dulu ya sampai sekarang komentarnya begitu, mesti lebih baik tidak usah nyanyi Pak. Masa muda masa yang paling riskan, maka jangan sampai kau salah pergaulan. Apabila kau salah pergaulan,
akibatnya hanya menimbulkan penyesalan. Apabila kau salah pergaulan, akibatnya hanya menimbulkan penyesalan. Mana adik-adik siswa? Mohon maaf. Kalau ada tabrakan mobil, itu penyoknya ke belakang. Tapi kalau remaja sama remaja tabrakan, bukan penyok ke belakang. Mohon maaf, ini budaya yang semacam ini bukan budaya Papua yang harus kita tinggalkan. Menangislah di masa remajamu, kelak engkau akan tertawa di masa tuamu. Apabila kau tertawa di masa muda, kelak engkau akan menangis di masa tuamu. Apabila kau tertawa di masa muda, kelak engkau akan menangis di masa tuamu. Terima kasih atas segala katanya. Mari kita sambut bersama. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Salam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya di daerah Malang gitu. Iya. Hanya kayak kerom emasnya. Ini bisa campuran. Nah, kemudian yang ini kulit kerang ini. Kulit kerang ini diambil dari laut. Jadi di dalam itu ada rumput-rumput laut itu dia tumbuh di situ. Di dalam pasir. Ini yang di dalamnya ada mutiara. Itu di dalamnya mutiara Bapak. Ya. Mutiara. Cungkil akhirnya jadi isinya dimakan baru kulitnya ini. Ya. Kerangnya segini mutiaranya berapa ya? Mutiaranya kecil saja Pak di dalam. Mutiaranya kecil. Itu bisa masuk dalam satu itu bisa 3 Pak. 3, tapi di hidup. Mutiara itu hidup. Mau kita jalan ya, kita jalan. Nah ini kerang ini kalau di kampung. Iya. Kalau ini, nah ini masuk di biologi yang tadi apa batu udang aja. Kalau ini kita dapat di Danau Sentani. Kalau tulangnya segini, kayaknya seberapa? Kan murah. Kemudian ini Dia terbang lompat-lompat dari masa. Kita lihat pohon. Iguana. Saki. Sekarang Pak, Kemudian ini orang Sentani jual auto. sekarang masyarakat Ini sama, ini dia jual auto. Ini apa? Takut nih. Saki itu dia. Rafe. Ini Afiat. Bukan kalau ada yang bertani. Kalau di Memenang, mulai dari Memenang Kota sampai di Dugai itu pulang. Tapi kalau sudah masuk sampai di wilayah sampai bertani. ini yang lama punya, yang baru punya bagus. Papua punya maskapai bukan keramik, tapi dengan cendrawasih yang disebut dengan Paradis itu adalah salah satu surga dunia untuk menjadikan ributan oleh bangsa-bangsa dari Eropa maupun Cina. Mereka cari ini. Marco Polo datang dari Italia hanya merebut cendrawasih.
Bertukar dengan dia. Iya, peradaban. Sehingga keramik itu menjadikan idola untuk masyarakat Papua sebagai alat peminangan, sebagai alat tukar mas kawin. Nah, itu. Sampai sekarang ini 3 kabupaten masih mempergunakan hal itu. Ya, orang Manokwari, orang Sirui, dan orang Biak yang mempergunakan itu. Karena dari Cina masuk tembus, Bapak kenal kalau saya bilang pasti Bapak pikir tahu. Payung Australia keturunan Cina. Itulah mereka pakai itu. Waktu Bupati Wamena, sekarang Bupati. Itu lagi mereka semua di situ. Itulah mereka. Kalau melihat dari asosiasi mereka dengan kita orang Papua, orang lebih duluan. Karena mereka datang dari ratusan abad. Bertahun ya. Berapa? Ya. Begitu, Pak. Ini ke bantal kepala. Karena masyarakat Papua pada rata-ratanya waktu antara tahun 30 sampai dengan itu belum pernah kenal bantal. Mereka kenal kayu. Ini begini ya, kepala ini. Dan rata-ratanya tidur itu kakinya jengkok. Begini baru tidur. Saya mau pengen sehat, nanti batalnya kan. Ini orang kita orang Biak punya. Iya. Kalau belanja, Nanti saya ceritakan. Kenapa orang nasional pasti selalu ini berada pada mereka. Sudah masalah. Bis bersiap atau apa ketika ada yang ini menceritakan tentang kehidupan mereka karena orang nasional bersama-sama. Mereka mengasosiasikan kayu. Karena kata asmat artinya kami dari kayu. Ini para keluar ini bagaimana cara mereka tahu penduduknya. Jadi sebelum bukan saja orang Jawa atau orang Pasang atau orang Sunda punya barang ini, orang Papua juga punya. Seperti itu. Kayak alat perang. Itu alat untuk raupan. Kalau di sini misalnya kalau di pantai nanti ada bentuk-bentuk raupan. Misalnya ada kampret. Itu menunjukkan betapa lihainya mereka. Ini sebagai simbol penangkal ada sesuatu yang terjadi di laut. Penangkal. Nah, seperti kemarin, mungkin Bapak mungkin tadi malam di Meksiko, keluar jauh di Meksiko ada sejenis kawah, tetapi situ pesawat tidak bisa jalan. Ketika pesawat jalan, ada sesuatu yang terjadi. Sama ini Penangkalnya. namanya apa? Ya, kalau di bahasa ini tetet. Kalau di bahasa di Papua, tetet. Itu penangkal.
Jadi ada hantu laut atau melihat Papua, dia pergi. Karena dia bilang ini raja juga. Takut lah gitu ya. Ini karuan. Jadi kalau misalnya Bapak lihat dulu bilang kayak karuan. Oh gitu. Ini leluhurnya mereka. Ini dia. Kita kan ini Jayapura, kan Sentani. Ini Sentani. Oh senang ya. Kamoro ya. Ini tarpik ya. Oh. Kalau Bapak sini dari kemarin di bandara apa namanya? Bandara Demika. Oh iya. Penangkal bala Pak. Kalau di sana bilang penangkal bala. Banyak. Ini leluhur juga Leluhur Pak. Ini daerah mana? Ya. Ini Korwal Pak. Papua kan banyak ya. Banyak Pak. Jadi 332 yang ada terjadi di sini penyebaran budayanya berbeda-beda Pak. Memang sama, tapi bedanya beda-beda nama. Makanya etnis yang punya budaya yang luar biasa itu adalah budaya Papua. Karena budaya Papua itu kaya dengan dia punya ragam. Ya. Kalau kita tidak lestarikan, siapa lagi kalau bukan kita lestarikan. Jadi mudah-mudahan Bapak Bupati ini bisa mendirikan satu museum ini di Kerong sini supaya anak-anak kita di sini luar biasa. Betul. Karena tadi Bapak bilang sekolah ini menjadi Ya, luar kita biasa. memang sedang rantang ini, Pak. Ya. Masih kan ada, sebenarnya kemarin itu kan ada dinas perpustakaan dan arsip. Arsip Nah, daerah. salah satu Ya. ruangan untuk arsip itulah Iya. kita berusaha untuk mengumpulkan kembali benda-benda Budaya. peninggalan kita yang buat kita. Ya. Karena budaya kita Kerong Wacana ini juga banyak juga ya, Pak. Iya, karena budaya Kerong ini kan berhubungan dengan budaya yang ada kita di sebelah. Iya. Ada hubungannya etnis sama, maksudnya sama Pak. Betul. Ya, Pak? Misalnya dari daerah kali apa di sana tuh di antara jembatan panjang ya, itu masuk. Bewan. Iya, jembatan yang sini kan ada juga. Iya Pak. ya, itu ada pertukaran barter itu uang kita dengan uang mereka. Iya. Ini luar biasa ini. Dan sampai sekarang juga masih berlaku, Iya. Pak. Yang kaitannya dengan Ya, udah Yeti luar sebelah, ya. sampai sekarang kan masih. Ya, ada Panili, ada yang lain. Senggi dengan itu kampung apa tuh lagi? Memang aku sampai di situ tapi belum. Yang jelas kayak waris. Ya waris. Dulu tahun 2008 kan, Ya. kita pernah mengadakan kayak belum di sini. Kita undang dari Semenang. Ternyata mereka masih satu rumpun, satu Ya. marga. Iya. Jadi diundang ke sini kayak orang reuni. Nah, seperti mereka dengan orang sekolah begitu Bapak tahu? Ya, Ya. ya. Ada marga Peti Mimi, ada juga Peti Mimi. Hanya kebetulan saja ada garis negara. Garis hubungan. Iya. Ya. Oke Bapak, Oke selamat Bapak, sekali terima lagi. kasih banyak Bapak, terima kasih. Pembukaan pameran keliling dengan tema mengenal jati diri bangsa melalui pelestarian benda-benda bersejarah budaya koleksi negeri Provinsi Papua dan subtema melalui pelestarian benda-benda bersejarah budaya, kita tingkatkan kecintaan generasi muda Papua kepada nusa dan bangsa. Hadir dalam pembukaan pameran keliling di Sekolah SMK Negeri 1 Kerom, Elsie Rumbekwan, staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Setda Provinsi Papua, Wafir Kosasi, Wakil Bupati Kerom, Kompol Marta Estolau, Wakapolres Kerom, Aman Ubruangge, Kepala Museum Negeri Provinsi Papua, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kerom, staf dan siswa-siswi diwajibkan untuk mengenal koleksi benda-benda budaya Papua. Di mana museum sebagai salah satu media pendidikan non-formal bertugas melestarikan warisan sejarah dan budaya bangsa dengan cara mengumpulkan, meneliti, merawat, dan menyebarkan informasi kepada masyarakat secara baik. Untuk itu melalui pameran benda bersejarah budaya adalah cara yang tepat dilakukan museum untuk memperkenalkan benda-benda peninggalan sejarah bagi generasi muda.
Penyelenggaraan pameran keliling dilakukan untuk memperkenalkan kepada masyarakat yang sulit berkunjung ke museum yang disebabkan oleh faktor geografis ataupun transportasi. Pameran keliling merupakan program rutin museum yang dilaksanakan secara bergilir dari satu daerah ke daerah yang lain. Penyelenggaraan pameran ada 9 jenis koleksi, yakni koleksi geologika, biologi, etnografika, arkeologika, historik sejarah, numismatika, heraldika, filologika, naskah, keramologika, seni rupa, dan teknologi modern. Tema mengenal benda-benda budaya daerah Papua dengan pengertian pameran keliling merupakan suatu usaha persajian koleksi dalam jangka waktu yang relatif singkat dengan mengambil tema khusus mengenai suatu unsur kebudayaan dan alam lingkungannya serta dilaksanakan di luar lokasi museum. Pameran keliling bertujuan memperkenalkan unsur kebudayaan atau suatu kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan dan alam lingkungannya kepada masyarakat daerah setempat di mana pameran keliling dilaksanakan. Dengan sasaran akan meningkatkan apresiasi dan pengetahuan masyarakat, terutama bagi mereka yang sulit mengunjungi museum. Untuk itu terkait budaya, maka Wakil Bupati Kerom, Wafir Kosasi mengatakan, pemerintah Kerom akan membuka suatu tempat untuk dilaksanakan promosi budaya lokal. Pertama saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada UPTD Budaya di Papua yang telah memberikan perhatian di Kabupaten Kerom tentang arti pentingnya benda-benda museum. Ini mengingatkan kepada kita tidak boleh lupa terhadap budaya leluhur-leluhur kita. Sehingga dengan hadirnya pameran ini diharapkan nanti di Kabupaten Kerom akan terbuka kembali. Insya Allah akan kami tindak lanjuti dalam bentuk action yang nyata. Kita sudah komitmen karena ini bagian dari salah satu visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang sekarang ini. Ya. Jadi sekali lagi ini adalah bagian dari visi misi kami, sehingga untuk kebudayaan ini di Kabupaten Kerom nanti akan kami berikan ruang yang cukup untuk mengakomodir khazanah kebudayaan yang ada di Kabupaten Kerom. Apakah yang bersifat religius tentang ini atau mungkin menyangkut masalah kebudayaan sendiri. Mulai dari Toi sampai di Kamto, kita punya perbendaharaan budaya atau benda-benda budaya yang luar biasa, sehingga kita tidak boleh ini untuk kita wariskan kepada anak-anak kita sehingga tidak lupa akan jati diri kita sendiri orang di Kabupaten Kerom. Saya rasa begitu. Politeknik kita sudah dipastikan, insya Allah tahun depan kita sudah mulai buka sebagai tindak lanjut tentang kebutuhan sumber daya manusia di Kabupaten Kerom yang profesional lah, kira-kira begitu. Kemudian masalah budaya tadi kita juga sudah komitmen, kita nanti akan membuka satu ruang bagi kebudayaan ini khusus untuk di Kabupaten Kerom, hingga kita berikan kesempatan. Kalau kemarin itu sedianya akan ditaruh di kami masukkan di perpustakaan dan arsip. Namun oleh karena perpustakaan dan arsip kemungkinan nanti ke depan tidak ada, nanti kita tetap akan satukan dengan umum atau yang lainnya, tapi kita tetap berikan ruang untuk kebudayaan atau benda-benda yang ada di Kabupaten Kerom ada secara khusus yang menangani masalah hal tersebut. Sehingga saya rasa nanti akan lebih bagus koordinasinya nanti dengan UPTD Budaya Provinsi itu, sehingga akan lebih intens dan hasilnya akan lebih maksimal. Saya rasa begitu. Ahmad Nugroho, Kepala Museum Negeri Provinsi Papua mengatakan, pameran keliling koleksi benda-benda budaya Papua sudah dilakukan di beberapa kabupaten di Provinsi Papua, dan kali ini Kerom yang mendapat bagian dilakukan pameran budaya Papua. Terima kasih. Untuk daerah-daerah lain, untuk pameran keliling ini sudah setiap tahun. Setiap tahun kami melaksanakan. Itu di tahun kemarin itu di Sarmi. Beberapa kabupaten kota lain sudah. Nah, ini yang jatah untuk Kerom. Nah, terus ke depan kabupaten-kabupaten lain yang belum itu kami akan kunjungi. Nah, terus persiapan dengan PON kami akan laksanakan di Kalkote depan stadion. Ada stand ya? Iya, ada stand. Itu kami terus dari teman-teman dari Museum
noken juga ada. Lalu bersamaan itu juga kami buka di Museum Negeri di kantor, sehingga orang dari mancanegara maupun dari teman-teman dari kabupaten provinsi lain datang bisa melihat secara langsung. Itu jadi untuk persiapan PON ini kami sudah siapkan. Nanti ada pameran itu secara khusus di kantor maupun di depan nanti kami siapkan. Nah, terus kesempatan ini juga kami terima kasih karena apresiasi dari Kabupaten Kerom ini sangat luar biasa. Tempat lain kami pergi itu biasanya itu sekda, terus itu sekda atau mewakili, tapi ya ini sekarang wakil bupati sendiri yang hadir, sehingga ke depan di kabupaten kota lain di Provinsi Papua ini mudah-mudahan seperti menjadi contoh seperti kota Kerom ini, karena Kabupaten Kerom ini sangat luar biasa untuk mendukung budaya-budaya orang Papua itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Sementara itu, Elsie Rombekwan, staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia SETA Provinsi Papua mengatakan, pameran budaya yang dilaksanakan melihat banyak koleksi peninggalan yang menggambarkan tentang kebudayaan kita, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat suatu kebudayaan Papua, dan hari ini sasarannya untuk anak sekolah. Jadi kita menyaksikan bersama pada hari ini pembukaan dari pameran budaya Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh UPTD Budaya, UPTD Museum Budaya Provinsi Papua di Kabupaten Kerom. Kita melihat banyak sekali peninggalan-peninggalan yang menggambarkan tentang kebudayaan kita di masa-masa yang lalu. Tujuannya itu untuk meningkatkan pemahaman dari masyarakat terhadap budaya Papua, dan dalam hal ini sasarannya adalah anak-anak sekolah, supaya sebagai generasi muda penerus bangsa. Kita sekarang berada dalam era globalisasi, kemajuan teknologi yang sekarang kita nikmati bersama-sama ini jangan sampai membuat kita, anak-anak kita tidak mengenal jati dirinya, terutama anak-anak Papua, bahwa nenek moyang saya, misalnya dari Sentani, dari Fakfak, dan dari mana saja, di masa-masa yang lalu sudah berada dalam peradaban yang maju. Jadi ini juga dimaksudkan dengan adanya pameran ini juga meningkatkan kemauan kita untuk berkunjung ke Museum Budaya Provinsi Papua. Dan pesan Bapak Gubernur kepada Kepala UPTD Museum Provinsi Papua dan seluruh staf, bahwa dengan apa yang dilakukan ini tentu akan menarik minat orang untuk datang dan belajar tentang budaya orang Papua di Museum UPTD Museum Provinsi Papua. Oleh sebab itu, Kepala UPTD beserta staf diharapkan untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam mengelola UPTD tersebut, sehingga bisa menjadi kamus bagi anak-anak kita yang ada di provinsi ini untuk belajar tentang kebudayaan kita di masa-masa yang lalu. Terima kasih terhadap apa yang sudah dilakukan ini, dan juga kepada pemerintah Kabupaten Kerom beserta Forkopimda. Terima kasih sudah mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua melalui UPTD Museum Budaya ini pada hari ini dan beberapa hari ke depan. Kiranya apa yang tadi disampaikan, saran-saran masukan, itu dijadikan suatu motivasi untuk lebih kreativitas lagi dalam menggelar museum-museum, dalam menggelar pameran-pameran ini. Misalkan lakukan kuis, bikin brosur tentang apa yang dipamerkan, kemudian lakukan kuis
supaya lebih menarik anak-anak kita, masyarakat kita untuk berkunjung dan lebih belajar tentang budaya kita. Dan dari kunjungan-kunjungan di tiap pameran ini tentu akan berdampak positif terhadap revitalisasi dari UPTD Museum Budaya Provinsi Papua. Supaya bangunan itu jangan sepi-sepi saja, seperti tidak ada pegawai, tidak ada kunjungan. Tapi kalau banyak orang datang, banyak orang melihat, banyak orang lebih tahu bahwa budaya Papua di masa-masa yang lalu adalah budaya yang sangat tinggi. Apa yang sekarang menjadi diwariskan kepada kita semua adalah warisan dari nenek moyang kita di kebudayaan kita yang pada masa-masa yang lalu. Terima kasih dan salam sehat buat kita semua. Dari Kabupaten Kerom, Papua, Tim Liputan Papua News melaporkan. Kita